Nasdem sebut Anies dicomot 212 dan terpaksa merapat ke kelompok radikal demi kekuasaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Anies misalnya. Memang kemarin, seperti Bang Hasan bilang, Anies ini kan cuma dicomot. Ya, dicomot oleh 212, kemudian diposisikan seolah-olah dia bagian dari 212. Padahal saya kenal Anies loh. Saya kenal Anies karena dia adalah deklarator Ormas Nasdem. Anies bukan orang yang seperti itu. Dia seorang nasionalis sebenarnya. Tapi karena kebutuhan kemarin, ya, kebutuhan dia juga perlu menang, yang dia ambil itu. Dia ambil politik identitas yang mendukung dia sebegitu kuat di Pilkada DKI itu terpaksa harus diambil. Sejatinya dia bukan orang yang memiliki prinsip politik identitas, bukan. Dendam kesumat mereka kepada Jokowi dan pendukungnya ini akan mereka perkuat dengan memilih calon pemimpin yang dianggap punya misi yang sama dengan mereka. Dan itu tentu saja Anies Baswedan yang mereka anggap punya hutang budi kepada mereka yang telah menjadikannya gubernur DKI. Apalagi selama jadi gubernur, Anies juga rajin bagi-bagi uang kepada ormas di DKI sampai ratusan miliar rupiah. Politisi Partai Nasdem Irma Suryani Caniago lewat sebuah video menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejatinya adalah sosok yang nasionalis namun dicomot oleh gerakan 212. Adapun video pernyataan Irma yang menyebut Anies dicomot 212 itu dibagikan pengguna Twitter Tukang Roso. Seperti terlihat pada Minggu 17 April, dalam video tersebut nampak Irma Surya Caniago membeberkan bahwa sosok Anies telah dicomot oleh gerakan Islam 212 dan kemudian diposisikan seolah-olah bagian dari gerakan 212. Padahal kata Irma, Anies sebenarnya adalah sosok nasionalis karena mantan Mendikbud RI itu merupakan salah satu deklarator Nasdem. Namun menurut Irma, lantaran Anies butuh dukungan kuat dari masa 212 untuk menang di Pilkada DKI, maka mantan Mendikbud itu terpaksa melekatkan politik identitas 212 itu kepada dirinya. Secara lebih lanjut, Irma pun kemudian menegaskan bahwa sejatinya Anies adalah sosok nasionalis dan bukan orang yang memiliki prinsip politik identitas. Menanggapi pernyataan Irma Suryani terkait sosok Anies Baswedan tersebut, netizen Tukang Rosok pengunggah video itu pun lantas menilai Anies merupakan boneka kaum radikal. Memang jika melihat dari sifatnya dan cara kinerjanya saja, Anies diperalat oleh kaum radikal. Cara dia mendapatkan jabatannya misalnya, ia mempolitisasi ayat dan mayat agar dapat melengsarkan Ahok sebagai lawan politiknya. Anies di dalam nasionalismenya yang setipis bawang, secara terbuka menyerang Ahok dalam kasus penistaan agama. Siapapun yang kritis dan pluralis tak mungkin melihat Ahok nistai agama, tapi Anies dukung penistaan agama. Ia merapat kepada Rizik dan FPI. Anies memuji-muji FPI yang adalah organisasi preman yang merusak nama agama. Tentu saja sejarah mencatat bahwa pendukung Anies menghancurkan Jakarta lewat isu SARA. Nasionalisme Anies yang setipis bawang disebut Ade Armando membawa dia ke dalam jantung kebiadaban itu, yang memang tak pernah berbicara rasis di muka umum, tapi yang melakukan segenap kejahatan itu adalah para pendukungnya. Dan dia pun diam saat Anies keluar-keluar tak ada pengusuran, ada rumah DP 0, OKOJ, dan seterusnya. Sudah banyak ia diingatkan bahwa hal tersebut tidak bisa dipenuhi, dan akhirnya terbukti. Reklamasi pun gagal, pintar namun tidak ada integritas. Ia mungkin pluralis, tapi saat ia dihambat, ia bisa melakukan apa saja. Terbukti dengan apa yang selama ini ia lakukan. Kekuasaan dan uang, dua tujuan itulah yang begitu besar. Ia akan menggunakan segala sumber daya untuk kepentingan sempitnya. Hipotesis Anies manusia tanpa nasionalisme tepat adanya. Nasionalisme setipis kulit bawang dipotong jutaan kali. Mungkin itu lebih tepat. Ia harus dikecam sekuat mungkin. Terlalu banyak alasan untuk mengecam dia. Dan itulah yang harus kita kerjakan. Jadi siapapun yang menganggap Anies adalah seorang nasionalis bisa jadi bagian dari kelompok radikal itu sendiri. Bagaimana menurut Anda?